vakum cleanernya Mas Haris di servis di gondang dia. Assalamualaikum penggemar Lando Norris yang berbahagia. Apakah termasuk Anda? 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 Ya, kembali lagi di Republic of Speed Podcast bersama saya Dean dan rekan saya di paling kiri dengan kacamatanya. Ada Aldi Maulana di sini. Dan yang di tengah ada saya Adam Rizky. Ya, kita mau bahas terkait GP Singapura di minggu lalu ya. Gimana nih menurut kalian race-nya dari Yomaldi? Tapi lagi-lagi nggak ada yang makan pizza. Iya betul, nggak ada lagi yang makan pizza ya. Iya. Karena tiba-tiba Verstappen nongol. Jadi berapa nilainya, berapa nih Om? Yomaldi gimana? Untuk nilai 7,5 lah ya. 7,5 dikasih setengah dikit. Mau 7 ntar terlalu jahat lagi. 7,5 deh. Mau 6 jahat banget dah. 7,5. Anda terlalu jahat dari dulu. Kalau aku mau jahat aja, aku mau ngasih 4. 4 coy, lebih jahat ini. Nggak ada seru-serunya bagi dia. Nggak seru. Seru ya. Tapi gue 5 ya. Masih terlalu baik nih berarti. Aku yang terlalu baik nih. Karena pada saat race ya gimana ya, tidak ada drama yang terjadi. 1-2 jauh kan. 1-2 jauh. 2-3 juga jauh. Ya, tapi ya overall tapi ada aja sih yang bisa dibahas di race ini sih. Karena bagian belakangnya sih yang seru, bukan bagian depan. Nah, itu dia maksud aku. Mungkin kita langsung kita bacakan hasil race-nya. Oke, langsung saja kita bacanya ya. Mana sih ini hasil bacanya? Iya nih, ini dia hasil race pada minggu tadi ya. Papaya. Lando Norris berhasil menang. Singapura disusul Verstappen di posisi kedua nih. Tumben Verstappen bagus ya. Di sirkuit yang dia jarang perform juga ya sebenarnya. Bahkan tahun lalu hilang dia dari peradaban. Ke-8 kalau nggak salah tahun lalu. Ini anehnya Red Bull di sini kok bisa ini ya, apa ya? Perform ya. Padahal kelemahan dia kan street circuit kan. Mungkin ada aspek yang sudah dibenahi kali ya dari Red Bull, kenapa dia bisa perform. Tapi ya yang perform cuma Verstappen. Lalu ada Piastri, sayang sekali ya. Jagoan saya. Ada George Russell dan Charles Leclerc 4 dan 5. Hamilton ke-6, Carlos Sainz ke-7, Alonso ke-8, Hülkenberg ke-9 dan Sergio Perez ke posisi ke-10. Nico Hülkenberg, bro. Kalau mau ngasih nilai top 3 mau ngasih berapa nih? Norris, Verstappen dan Piastri nih. Mulai dari Dean dulu deh yang habis pantun tadi. Iya. Dibilang perform ya. Ini Norris bisa dikatakan bagus. 9 lah. Kenapa? Karena dia pole position dan tidak mengulangi kesalahan dia pada saat start. Dia kan penyakitnya startnya jelek ya. Ini bagus. Dan habis itu ngacir, meninggalkan belakangnya. Saya kasih 9. Verstappen gue kasih 10. Kenapa 10? Enggak. Karena ya dengan mobilnya segala kekurangannya, kita tahu Red Bull di sini di street circuit nih agak lemah, tapi dia bisa membawa mobilnya di posisi 2. Dan ya walaupun sebenarnya agak belepotan, tapi dia bisa posisi 2. Dan yang ketiga Piastri biasa aja lah. Memang seharusnya sih duo McLaren tuh di 3 besar dan kali ini Piastri di 3 gitu sih. Ya 7 lah. Selanjutnya Om Aldi mau ngasih nilai berapa? Oke, karena tadi sudah Dean kasih Norris 9, aku yang 10 deh buat Norris. Norris 10 karena dia menang ya. Terus Verstappen 9,5 lah. Tukar aja posisinya. Karena dengan mobilnya yang sekarang tidak terlalu perform, dia bisa perform. Dan bagus buat dia juga. Kemudian Piastri nggak memberikan sesuatu yang gimana-gimana banget juga pada balapan kemarin. Ya 8 aja lah biar nggak jahat-jahat banget minggu ini. Boleh. Adam gimana Adam? Kalau aku Norris kasih 10 karena pole position, mimpin seluruh lap, menang, yang kurang cuma fastest lap.
Verstappen aku kasih nilai 10 juga karena damage limitation yang terbaik yang bisa didapetin pakai mobil Red Bull ini. Mhm. Piastri aku kasih 8 deh. Karena race sebenarnya bagus tapi kesalahan dia di qualifying, harusnya dia bisa row kedua lah minimal ya. Mhm. Tapi kita harus apresiasi sama Nico Hülkenberg sama Fernando Alonso loh. Alonso sih aku ngasih 10 kayak biasa. Iya. 10 untuk Haas. Nico 10. Hülkenberg Tuh, dia calon pemimpin Audi. Jadi kita tahu nih kenapa sih Audi ngambil Nico Hülkenberg. Ya ini gitu loh. ya. Dan Hülkenberg mendapat poin yang berharga juga buat Haas ya, mendekati RB. RB Ya, Boy. betul. Nanti kelihatan ya poinnya. Oke. Kita langsung ke Bahas balapan. jalannya balapan. Balapannya ya, ini start. Ini startnya. Mhm. Startnya tuh sebenarnya banyak pasir ya belokan pertama ya. Kelihatan banget banyak pasir. Apalagi pas belokan pertama banget itu kayaknya menurut aku mungkin dari feeder series sebelum F1 kan ada balap mobil Porsche Challenge gitu kan ya. Mungkin banyak itu ya. oli atau bensin atau cairan-cairan gitu ada dikasih pasir. Di belokan pertama kan kita lihat banyak banget yang ngelebar hampir spin gitu ya. Alonso, Leclerc, Albon semuanya ngelebar. Tapi di depan itu ada Norris akhirnya start sempurna. Hamilton pakai ban soft. Pasti strategi awalnya mau di depan Verstappen tapi nggak berhasil. Akhirnya Verstappen kedua, Hamilton ketiga. Sisanya nggak ada perubahan yang drastis kecuali Colapinto dia dive bomb 4 wide tuh waktu itu tuh. Iya. Masuk Colapinto. Sampai Albon juga sempat ngomentarin itu kan ya. Tapi sebenarnya pas lihat replaynya sih wajar-wajar aja kok, nggak ada kontak dan bisa tetap di racing line ya. Sebenarnya Albon tuh kaget aja punya teammate yang jago gitu. Biasanya kan dia udah 2-3 tahun punya teammate kayak Latifi, Logan Sargent yang tidak memberikan perlawanan. Ketika dapat yang gini kayak dikit protes gitu. Tumben. Kaget kayaknya. Iya. Walaupun nyaris dapat poin ya sebenarnya Colapinto. Nyaris dia posisi 11. Posisi 11. Padahal ini bukan sirkuit untuk William, tapi bagus loh kemarin tuh William. Bagus. Apalagi Colapinto kan pengalamannya baru sedikit ya. Bahkan Ceko bilang dia sulit disalip. Sulit dioprek. Keren. Ya, berarti punya potensi gede nih Colapinto di masa akan mendatang ya. Punya. Masalahnya kita nggak tahu Albon di Williams tuh gimana ya. Karena rekan timnya kan yang kita tahu tadi Latifi, Sargent gitu ya. Kita nggak tahu Williams tuh jago atau Albon yang jago karena nggak ada perbandingan rekan timnya kan. Yeah. Mungkin dengan sekarang kita jadi bisa membandingkan yang sedikit apple to apple lah mungkin ya daripada rekan tim sebelumnya. Daripada yang terdahulu. Jadi William sekarang strong lah, ada dua mobil William yang bisa bersaing, kalau dulu kan satu doang. Oke. Untuk balapan selanjutnya, wah ini sudah langsung sampai sini nih. Wah ini Verstappen, Norris unggul jauh sempat 27 detik ya. Sebenarnya di 1-2 itu nggak ada drama apapun, nggak ada overtake, nggak intens. Tapi Norris mau bikin gap sebesar satu stop yaitu sekitar 27 detik. Akhirnya dia nge-push. Hampir aja dia tuh nabrak barrier ya. Betul. Dan gak cuma sekali lagi. Sempat nanyain juga kan ini gimana depanku ini aman nggak, bagus nggak? Ya lagi dicek. Udah masuk pit baru pas keluar ya baru ketahuan ada sedikit gangguan. Sedikit aja tapi kan masih bisa dikendalikan lah ya. Front wing sebelah kiri sedikit ya. Iya. Agak rusak sih, cuma kena barrier aja.
Lalu selain Norris yang jauh di depan Verstappen juga jauh di depan duo Mercedes. Yang seru itu ada Leclerc yang berusaha naik sama Piastri yang berusaha nyusul Mercedes. Dua Mercedes ya. Undercut. Mm-mm. Sorry. Overcut ya. Overcut. Karena dia pitnya belakangan banget tapi bannya lebih fresh. Piastri tuh kayaknya mobil terakhir yang Masuk pit ya kayaknya. Salah satu yang terakhir ya. Akhirnya dia punya ban hard Lebih yang fresh ya. ban hard yang paling fresh karena dia cuma pakai hard sekitar 20 sekian lap. Lalu dia harus berusaha mengejar Verstappen. Sebelumnya dia ngejar Mercedes. Pertama adalah Hamilton, kedua adalah Russell kan. Kita ada foto move-nya. Nah ini dia, dua-duanya around the outside lagi. Piastri yang brutal ini. Around the outside. Anak brutal ini emang ya. Anak brutal. Sebenarnya Piastri balapnya bagus kemarin. Yeah. Tapi kualifikasinya tidak dimanfaatkan ya. Saya harusnya kalau kualifikasinya bagus, dia bisa jadi barrier bagi Norris ya kan. Gapnya Norris ke Verstappen lebih tipis lagi gitu loh. Betul. Karena menurutku harusnya kalau secara pace Norris dan Piastri bisa 1-2 ya harusnya. Karena McLaren mobil paling kencang kemarin, kedua mungkin Ferrari kali ya. Nah itu juga. Tapi kualifikasinya juga juga dia. Kebanyakan musibah ya. Track limit ya kan. Track limit. Coba Ferrari bantu bukan bantu ya, istilahnya memberi perlawanan di depan juga. Mungkin ya peta kekuatan juara dunianya bisa lebih seru lagi kayaknya. Seharusnya. Karena yang paling memungkinkan nyusul McLaren dan Red Bull tuh hanya Ferrari. Ya. Karena Mercedes sudah nggak konsisten pace dari semenjak sebelum summer break. Dan ini pasti Ferrari lebih ambisius lagi ya, karena jarak dia ke Red Bull tuh lebih sedikit lagi sekarang. Nanti kelihatan juga sih, kita show juga sih. Dan sebenarnya yang cukup mengecewakan itu ada Perez ya, yang dia pernah menang di sini, dia King of the Street ya, Raja Street Circuit ya. Kemarin harus start dari posisi 13 dan dia cuma bisa recovery ke posisi 10. Gak biasanya. Ya, dia agak kesulitan juga buat overtake. Terakhir dia overtake siapa? Terakhir tuh dia Colapinto. Undercut Colapinto, terus dia mau overtake Hülkenberg ya yang susah ya. Kita ada fotonya kan? Nah ini dia. Ini Perez ketahan sama Hülkenberg. Sampai finish nggak bisa nyusul. Hampir nyusul di belokan yang ini. Sebenarnya terlalu ambisius juga sih kalau nyusul di belokan yang ini ya. Iya. Tapi ya ini momen paling dekat Ceko sama Hülkenberg lah. Hülkenberg juga tadinya kena undercut sama Alonso, akhirnya Alonso bisa keluar di depan Hülkenberg dan finish ke posisi 8, Hülkenberg 9. Ceko hanya bisa mengamankan 1 poin untuk Red Bull. Lebih baik daripada nggak sama sekali sih ya. Jadi Red Bull hanya dapat berapa poin itu? 20 poin. 19 ya. 19 poin. 19 poin aja. Ya. Mau. Sebenarnya Ceko bisa bagus kalau dia masuk Q3 lah minimal seenggaknya ya. Sayang dia harus tereliminasi di Q2 pas kualifikasi. Ya nggak bisa berbuat banyak di street circuit yang susah untuk overtake ini sebenarnya ya. Iya. Tapi satu catatan loh, ini nggak ada safety car sama sekali loh. Untuk pertama kalinya. Hebat loh. Untuk pertama kalinya di Singapura GP ini nggak ada safety car. Bahkan virtual safety car aja nggak ada.
Iya, beberapa balapan tahun ini yang akhir-akhir ini kayak mulai jarang banget ya. Pembalapnya mulai jago apa kayak gimana ya? Makanya itu safety car kayaknya mulai nganggur ya. Mulai nganggur. Beberapa race terakhir ini ya. Apa iya nih apa namanya pembalapnya juga udah lebih hati-hati. Mobilnya mungkin juga lebih ini kali ya apa gampang Udah mulai Padahal, mulai lebih dikontrol gampang. ya. Heeh. Padahal gue pikir waktu Magnussen puncture, gue pikir dia bakal berhenti di pinggir dan minimal VSC. Taunya Ternyata dia enggak bisa ya. Jalan terus. Taunya dia jalan terus. Pelan-pelan. Rebel. Iya, ini balapan yang ya sih sebenarnya nggak terlalu banyak aksi ya. Justru yang di depan, untuk di depan walaupun strategi Ferrari bisa nyelamatin muka mereka dari belakang bisa ya lumayan nyodok lah ya dari Leclerc yang bisa posisi keempat. Terus Sainz Lima. di Leclerc 5, terus Sainz di 6, 7 ya. Tujuh. Ya, Berapa poin berarti? seenggaknya Maksudku nggak jauh-jauh banget lah ya. seenggaknya dia bisa nggak jauh sama Red Bull gitu loh. Mm-mm. Karena ambisinya sekarang Red Bull adalah mengejar posisi 2. Betul. Betul. Dan yang lainnya juga banyak di area belakang ini pertempurannya. Tuh, area belakang juga sebenarnya hanya bisa mendekat ya, nggak bisa overtake yang karena nggak banyak juga space untuk overtake di sini kan ya. Singapura kayaknya minim banget overtake walaupun sudah layout beberapa tahun terakhir kan diubah ya supaya bisa lebih. Dari tahun lalu diganti. Ya. Jadi ingat ada chicken yang kayak Ya, Singapura aneh Sling. banget. Singapura Sling nama Terbang. chicken. Bener. Sama dulu kan ada terowongan, sekarang udah nggak ada kan. Udah nggak Iya, ada. betul. Ada layout yang diubah ternyata masih belum bisa bikin banyak pertempuran. Betul. At least dia lebih better dari Monaco yang Monaco itu kan parade ya. Ya karena emang untuk lebarnya jauh lebih lebar ya, masih ada run off-nya juga. Kalau Masih bisa memungkinkan overtake tapi ya tidak mudah. Kalau Monaco bener-bener nggak ada jalan Convoy, lagi. Convoy doang gitu. Convoy. Possible nyalip cuma di itu kayaknya di tikungan 1 sama di terowongan. Setelah terowongan ya. Kalau Iya, era dulu kan stop aja. nyalipnya ya strategi pit stop ya, karena juga ada ngisi bahan bakar, ganti ban. Kalau sekarang Nggak ada. Kalau di Singapura aku ngasih nilai 4, mungkin kalau Monaco aku ngasih nilai 2 kali. ya mungkin karena itu untuk segi entertainnya aku bisa kurangin 7,5 itu terlalu baik ya karena melihat yang belakang-belakang. Terlalu baik. Tapi kalau misalnya secara balap ini emang ya 5, 6 ya masih. Tapi nggak sejahat Adam ya, aku nggak jahat banget ya orangnya. Yang seru kasinonya doang. Monaco ya? Kasino. Yoi. Jadi ke Monaco udah. Nanti kita kalau jadi kita live report ya di Monaco. Mantap. Wow. Aminin aja dulu. Amin. Lalu di Dari depan balapan, itu kita ada fotonya Lando Norris. Nah, di depan. Ini sih waktu awal-awal ya sebenarnya. Ini yang awal-awal banget sih, nggak ada yang paling Waktu depan masih ya. pakai Tapi medium. ya formasinya seperti ini sih ya kurang lebihnya. Kecuali Betul. ada Piastri di belakang posisi 3 ini masih belum ada Piastri. Aku lupa Ini- McLaren ini pakai livery apa dibilang MP4 ya? MP4 Enggak kelihatannya dari mana sih MP4 nya? karena warna putihnya doang sih sebenarnya. Putihnya doang ya. Padahal dia merah kan. Di foto ini sih sebenarnya waktu lap awal-awal masih belakang masih ada Mercedes. Mercedes tuh pakai ban soft. Di Hamilton itu cuma murni karena dia pengen ngelewatin Verstappen di lap 1 aja. Tapi nggak berhasil ya, di lap 1 aja udah deket sih, cuma Side by side sih. hampir nubruk dikit. Di Masih dalam nggak. Verstappen ada di bagian dalam. Ya udah akhirnya Hamilton malah jadi ngalangin Russell karena ban softnya kan udah habis duluan ya. Lalu formasi 1-2 gak banyak berubah, sempat sampai 28-29 detik gitu. Sempat ada fastest lap juga. Akhirnya malah fastest lap-nya dipegang oleh Daniel Ricciardo. Dan itu cukup menarik di radionya ya, karena Verstappen diinfoin kalau misalnya fastest lap diambil sama Daniel dan makasih itu kata. Iya. Itu satu poin yang cukup krusial ya.
Ya, krusial banget buat championship nih. Karena kalau dari perhitungan poin, karena fast lap diambil oleh Ricciardo, jadi selisih poin antara Verstappen dan Norris itu Verstappen bisa aman selama dia finish kedua terus sampai akhir musim. Berarti 1-2 Norris 1, Verstappen 2 tetap bisa juara dunia ya untuk Verstappen. Tetap bisa juara dunia Tetap Verstappen. bisa. Gila sih, itu berjasa banget berarti Daniel Ricciardo ya, karena isu-isunya kan digantikan ya. Ada isunya begitu. Belum ada statement resmi, Belum ada tapi statement resmi, banyak tapi orang sudah berasumsi dan membuat statement gitu sih. karena juga dari ekspresinya Daniel Ricciardo juga, kalau misalnya teman-teman lihat, dia jadi orang yang paling lama keluar dari kokpit loh. Kalau misalnya kalian perhatikan, mungkin nanti kita bikin video tersendiri deh mengenai itu. Yang jelas dia tuh lama, mungkin kayak merenungi kali ya. Merenung. Tapi kalau menurut kalian Ricciardo mengambil fast lap itu ada intervensi dari Red Bull nggak? Bisa jadi ada sih. Kalau aku bilang pasti ada. Kalau aku bilang intervensinya mungkin ada, tapi nggak secara langsung ngomong ya. Kayaknya mereka juga sadar aja sih, mereka harus bantu Red Bull Ya, emang yang tim utamanya ya kayaknya. Ya. Karena kalau intervensi langsung saat balapan kan jadinya ilegal ya sebenarnya. Oh emang nggak boleh kalau ada intervensi. Nggak boleh. Nggak boleh. Karena beda tim kan. Betul. Kayak misalnya Ferrari tiba-tiba minta Haas buat berhenti atau nabrak itu kan itu nggak boleh ya sebenarnya. Apalagi suruh nabrak ya. Bahkan dulu yang radio satu tim sendiri aja bisa jadi sebuah teguran. Nggak tahu dihukum penalti nggak? Dulu kalau nggak salah siapa ya? Barrichello. Alonso, Massa. Yang saat dulu ini permasalahan cuma karena gearbox ada di masalah di 6, nggak boleh pindah ke 6. Oh itu biasanya karena ini. Karena sebelum pas masih warm up lap. Kalau warm up lap nggak boleh ada intervensi radio. Ada yang pas di tengah balap, jadi dia kena hukuman. Aku lupa siapa, apakah Rosberg saat itu, aku samar-samar nih ingatan. Tapi kalau itu aja pernah ada masalah atau saat itu bermasalah, apalagi kalau beda tim gitu kan? Iya, apalagi yang beda tim. Kalau menurut aku sih disuruh sih enggak, tapi ya Racing Bull sadar diri aja kali ya. Menurut aku sih gitu. Menurut aku sih nggak akan dipaksa juga sama Christian Horner gitu mungkin untuk Helmut Marko mungkin. Kayaknya sih nggak juga ya kalau Helmut Marko. Kayaknya emang Racing Bull lebih ke sadar diri aja ya kayaknya. Untuk emang Daniel Ricciardo yang kayak ngerasa harus ngelakuin itu, kita nggak tahu nih. Bisa jadi. Kata prinsipal ini si siapa? Mikis. Lauren Mikis itu emang dia ingin Ricciardo memberikan perform terakhir nih. Pokoknya di spesialin lah itu. Tapi di spesialin kenapa di momen ini gitu, dan di race ini gitu. Itu pertanyaannya sih di situ. Kan mungkin terakhir kali. Atau mungkin untuk membantu Verstappen aja. Nah itu kalau kata Adam kan ya omong-omong media lah. Kasih bumbu. Kalau membantu Verstappen mungkin iya, tapi apakah disuruh oleh Red Bull kayaknya enggak. Kayaknya mereka ya disuruh atau enggak ya. Kayaknya mereka emang membantu aja sih kayaknya ya. Menurut aku sih gitu. Tapi dengan Verstappen finish di depan Norris finish di depan Verstappen, lalu Leclerc di belakang, berarti poinnya 52 ya kalau nggak salah ya. Yes, 52 poin. 52 poin. Tersisa 6 lagi ya. 6 balapan. Wow. Makanya kalau dari sini Norris itu bisa menang nggak cuma bantuan dari Piastri, tapi juga si Ferrari dan Mercedes itu bisa ngeganggu di 3 besar itu. Terutama Ferrari ya sebenarnya ya. Iya. Karena Ferrari lebih punya pace dan konsisten dibanding Mercedes. Apalagi Ferrari di
race akhir-akhir ini dia emang lagi perform gitu loh. Betul. Dan mungkin ambisinya akan lebih besar lagi karena apa? Karena dia mau ngejar Red Bull. Sekarang Red Bull sangat possible untuk disalip gitu untuk di posisi 2 konstruktor. Bahkan kalau kita lihat poinnya, Piastri juga mendekat ke Leclerc, hanya selisih 8 poin antara mereka ya. Iya. Lalu Deket ini. Norris ya mendekat ke Verstappen walaupun nggak banyak tapi cukup mendekat. Di bawah itu ada Hülkenberg naik 1 posisi menggeser Stroll dengan poin yang sama ya, tapi karena Hülkenberg lebih punya hasil yang lebih bagus, walaupun dengan poin yang sama, Hülkenberg naik ke posisi 10. Kalau menurut aku sih Piastri mungkin nanti bisa naik ke posisi 3 ya kayaknya. Kalau ngelihat balapannya dia yang seperti ini terus ya. Betul, beberapa race terakhir kan dia brutal ya, seperti yang kita tahu ya. Ya, kalau dia balapannya brutal bisa naik ke posisi 3. Brutal. Ya. Lalu ini dia poinnya. Kalau McLaren sih sudah jauh lah ya kayaknya dari jangkauan Red Bull dan Ferrari. Yang menarik justru ada di Ferrari mengejar Red Bull, Mercedes juga jauh ke atas, jauh ke bawah. Aston Martin juga kayaknya aman di posisi 5. Ada Haas sama Racing Bull ini cuma beda 3 poin. Ini kalau Haas bisa nyalip Red Bull nih keren banget sih. Maksudnya selama ini Haas tuh paling nggak posisi 9, 10 ya. Juru kunci lah pokoknya ya. Iya. Ujung-ujung. Tapi sekarang kalau bisa 6, berarti emang penggantian dari Gunther Steiner ke Ayao Komatsu ini lebih apa ya? Ngasih impactnya lebih bagus gitu. Jadi aku ingat kenapa si Haas ini kok ganti si Gunther Steiner, emang si Gunther ini orangnya ini apa namanya, minta duit mulu, kayak oh kita butuh riset, kita butuh facility ini dan sebagainya. Dia butuh duit gitu kan. Sedangkan itu nggak sejalan sama yang punya Haas, si Eugene Haas itu. Jin Haas ini akhirnya pilih Ayao Komatsu dengan catatan buat si Haas ini dengan apa ya, dengan budget seperti ini tolong maksimalkan gitu kan. Dengan resource ada aja ya. Dan terbukti sih Haas bisa ini, hasilnya dia sekarang di posisi 7 dan sebentar lagi sepertinya dia bahkan bisa 6 ya. Ya. Menurut aku sih kan beberapa race kemarin menurut aku sih Haas akan naik ke posisi 6 ya. Karena Racing Bull nggak ada konsistensi sama sekali ya. Kadang bagus tapi beberapa race setelahnya atau kemana. Menghilang. Kalau Haas itu kan selalu ada di mendekati top 10 lah setiap balapan ya. Kalau Haas tuh kualinya bagus, race-nya yang kadang belepotan. Ya kalau Racing Bull itu kan sebenarnya kualinya bagus, cuma ya apa namanya, ya persaingan di 9-10 tuh ketat ya. Cuma Yuki Tsunoda ini kan temperamen juga, kadang-kadang itu yang bikin dia apa namanya ya, susah konsisten. Kemarin pun kalau ngelihat yang dia depannya dia Ricciardo itu, dia minta tukeran, tukar posisi. Tapi kan disuruh deketin dulu. Nggak langsung serta-merta dikasih gitu dulu. Tapi selain itu juga Tsunoda juga banyak apesnya sih sebenarnya sih. Beberapa race terakhir ada aja tabrakannya. Iya betul. Yang kemarin kan dia disundul Stroll kan ya. Terus minggu lalunya lagi di Monza ditabrak Magnussen ya kalau nggak salah. Kena pushball terus ya. Intinya dia itu kalau aku bilang pembalap yang bagus, proper, cuma temperamen aja. Ya. Cuma hebatnya dia tuh sependek itu dia bisa naik F1 yang kepalanya lesep gitu loh. Berarti posisi duduknya aja yang agak beda kan, agak selonjor tidur gitu sih ya. Tapi kalian tahu kan pembalap tertinggi di ini si Ocon ya. Sampai-sampai helmnya nutupin apa? Lubang yang di belakang tuh loh.
lubang Ya itulah Ya. intake-nya. Air fan-nya lah pokoknya. penutup situ. Tapi kalau pembalap sih rata-rata nggak tinggi loh sebenarnya. Iya, jarang-jarang pembalap tinggi. Alonso aja kan pendek. Cuma ya terlalu pendek aja mungkin untuk Ya kalau sebenarnya terlalu pendek ya. sama kayak eranya MotoGP itu di Dani Pedrosa gitu Pedrosa lah. ya. Ingat Dani Pedrosa itu kalau naik motor jinjit kan dia. Iya. Yuki Tsunoda jinjit nggak tuh kalau naik? Dia butuh tangga kalau itu. Nah kalau melihat dari hasil kayak gini, Haas yang mungkin bisa nyusul Racing Bull, William yang sudah di atas Alpine, Kick Sauber nih kayak gimana nih? Ya, Sauber sih kayaknya memang nggak konsisten, nggak konsentrasi di tahun ini ya kayaknya. Dia Berarti emang cuma yang penting balap aja ya untuk Pasti ya. Udah kick Sauber di kick aja lah. karena mau dia dapat posisi 9 atau posisi 10 atau posisi 8 deh. Poinnya juga udah terlalu jauh sama Alpine kan. Betul. Kayaknya emang dia lumayan untuk pembalap ya, untuk dapat poin kan ada bonus tambahan ya. Betul. Mungkin Ya dia emang konsisten buat tahun depan aja kayaknya deh. Buat tahun depan. Oke. Menarik ya. Kita masih menunggu bagaimana gebrakan dari Sauber nih ya. Mungkin akan perform ketika sudah jadi Audi. Sudah. Mungkin. Karena Seharusnya dengan resource yang sudah dikeluarkan harus perform ya. dan gede betul ya. yang baru. Karena emang gede budgetnya. Oke, itu habis loh. Karena nggak terlalu banyak bahasan kemarin ya sebenarnya di Singapura. Paling bahasannya adalah rumor Ricciardo diganti sama Lawson. Karena Lawson itu kontraknya habis di September. Berarti kalau lewat dari September dia nggak ada statement apapun dari Red Bull, berarti dia free agent. Mungkin untuk mengamankan biar Lawson gak free agent juga kali ya. Ditambahin kontraknya ya. Sama berita selanjutnya itu ada next race kan kita di Austin. Kapan next race? Kenapa? Kapan next race? 1 bulan. 1 bulan. 4 minggu. 4 minggu. 4 minggu. Lama juga ya? Lama. Jadi kayak summer break lagi ya sebenarnya ya. Nah, kita kan summer break ini. Summer break part 2. Summer break part 2. Itu di Austin, Circuit of the America. Katanya Red Bull akan bawa beberapa upgrade untuk memperbaiki performa mobilnya. Apakah momentum Red Bull akan kembali? Apakah hanya perbaikan-perbaikan minor? Tapi melihat dari performanya nanti di Austin itu akan menarik. Ya, karena kalau performa kayak sekarang kan kita masih percaya Norris bisa nih ya. Kalau performa Red Bull udah balik, momentumnya udah balik lagi, ya bisa jadi Verstappen mengamankan gelar keempatnya kali ya. Bisa jadi. Tapi kalau ngomong-ngomong Austin, berarti sudah waktunya kita ngomong prediksi. Kalau gitu sekarang dari Om Aldi dulu prediksi. Oke, aku duluan ya. Ini biar seru nih. Aku ngelihat secerca harapan dari Max Verstappen ya. Dengan upgrade barunya itu. Jadi aku menaruh di nomor 1 Verstappen. Dia harus menang di sini. Kedua Norris Piastri. Verstappen Norris Piastri. Oke. Dan aku karena McLaren ini mobilnya sepertinya kencang dan kayaknya konfigurasinya sangat mudah. Aku Norris, Piastri, Leclerc. Leclerc. Mirip ya? Mirip lagi. Kalau gitu aku balik aja deh. Mirip. Piastri, Norris, Leclerc kalau gitu. Sama sebenarnya itu, bukan mirip lagi. 1-2 nya diganti. Enggak deh. Sorry. Berubah nih. Piastri, Norris, Verstappen ya. Karena aku percaya upgrade-nya akan membawa momentum lah
untuk Red Bull. Oke, bawa momentum ya. Hmm. Tapi yang McLaren belum diubah juga ya? Enggak tetap ya Astrid. Tentu. Enggak, maksudnya mobil McLaren belum diubah nih kondisinya. Belum tentu. Kemarin sih ada revisi untuk rear wing ya sebenarnya. Ya. Tapi apakah diubah di kota? Sebenarnya kemarin diubah untuk rear wingnya. Tapi karena memang konfigurasinya juga high downforce kan, jadi memang nggak kelihatan. Nggak terlalu terlihat. Ya. Tapi emang McLaren kenceng sih. Memang McLaren kenceng sih. Kayaknya pakai wing flexible wing atau enggak sih, kayaknya emang udah kenceng. Itu hanya tanpa DRS dia paling kenceng kan? Dia itu hanya memberikan sedikit advantage aja lah. Menurut aku sih. Tapi menarik kita lihat di Austin, dan menarik juga siapa yang akan makan pizza akhirnya karena udah berkali-kali kita nggak pernah ada yang makan pizza ya nanti ya. Ya kita tunggu aja. Aku bagaimana. Makan. Kita lihat. Oke, kemudian ada lagi kira-kira ada berita apa Dean? Atau belum ada berita apa-apa? Sampai sekarang belum ada berita yang menarik. Ya kita tunggu terkait dengan update dari Ricciardo ya. Emang itu yang lagi jadi topik hangat. Ya mungkin kita berharap sebulan ini ada update siapa yang menggantikan dia di V-Cup. Betul, karena memang kalau misalnya mau diganti oleh Lawson pun Lawson jadi punya waktu preparasi yang cukup ya, karena masih 1 bulan lagi. Betul. Maldi ada tambahan? Nah, udah sih cukup kalau dari aku. Oke. Kalau gitu, Dean mungkin mau pantun lagi untuk closing atau gimana? Capek. Capek. Mungkin kita sudahi ya untuk podcast kali ini. Tapi kita tidak lupa untuk berterima kasih kepada sponsor kita, yaitu Robas App, Beyond the ERP, dan Pizza Hut Delivery. Dan juga partner kita ada Speedway Sim Racing Lounge dan juga Sim Station. Ya, mungkin dari kita undur diri, dan jangan lupa dulu teman-teman subscribe dan juga like videonya kalau kalian suka ya. Kalau teman-teman mau nanya pertanyaan soal balap atau apapun, balap apapun, atau mungkin e-sport, bisa komentar di kolom komen kita. Nanti kita bantu jawab atau kita bahas di podcast kita yang berikutnya. Ya, dan jangan lupa kalau kalian punya pantun yang lebih bagus dari saya, silakan komen di bawah. Oke, dari kita pamit undur diri. Kita sampai jumpa lagi di podcast berikutnya. Bye-bye. Bye-bye, thank you. Bye-bye.